Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman jauh pertama sehat, jauh pertama pulih, jauh pertama bangkit lagi, jauh pertama semangat lagi yang insyaallah benar-benar sampai hingga sampai sembuh total. Jumpa lagi bersama Bang Andi ya, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunari teman-teman. Baik teman-teman. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman kalau suaranya ini kurang jelas, dan mohon maaf juga kalau suaranya agak bising karena satu saya nggak pakai mikrofon, terus juga ya memang dikatakan lupa saya rusak mikrofonnya. Jadi kebetulan di tempat yang dikatakan masih ramai teman-teman. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, itu jangan pernah memenjarakan pikiran kalian. Temanya itu adalah jangan pernah memenjarakan pikiran kalian. Jadi pikiran kalian itu selalu terpenjara sehingga nggak bisa ke tempat pergi jauh, nggak bisa datang ke suatu tempat keramaian, tidak bisa makan ini, tidak makan itu, semua terbatas. Kamu terkurung, kamu memenjarakan pikiran kalian sendiri padahal kalian itu sehat. Sekarang bebaskan pikiran kalian, jangan pernah memenjarakan pikiran kalian untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder. Nah, sebelum pembahasannya untuk kedepannya teman-teman ya, untuk tema seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder, yaitu bebaskan pikiran kalian dan jangan memenjarakan pikiran kalian. Nah, simak dan tonton sampai habis video-video saya gitu teman-teman. Jangan di skip-skip teman-teman. Jangan di skip-skip. Kenapa? Agar kalian tidak gagal paham atas penjelasan-penjelasan pengalaman seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder teman-teman. Nah, baik teman-teman. Selain jangan skip-skip, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang baru bergabung jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu karena bahasa pribadi teman-teman subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder. Nah, baik teman-teman, untuk seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder teman-teman, sekali lagi saya ini bukan ahli obat, bukan ahli terapi, bukan, apalagi dokter bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu saya pernah rasakan teman-teman. Dan sama, saya itu seperti kalian, cuman perbedaannya mantan penderita, dan dulunya sama seperti kalian, yang takut kemana-mana, yang nggak bisa kemana-mana, yang apa-apa selalu takut, selalu dipikir, selalu cemas, selalu khawatir, selalu was-was, sama. Nah, untuk itu, karena kenapa? Karena dulu itu saya selalu memenjarakan pikiran saya, dan saya selalu tidak bisa membebaskan pikiran saya, itu saja. Nah, untuk itu teman-teman, untuk kalian, untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder teman-teman, kalian lihat itu, jangan suka membiasakan diri ataupun jangan suka memenjarakan pikiran kalian. Contoh, apa sih Kang maksudnya yang untuk memenjarakan kalian? Loh, kalian itu tidak akan bisa pergi daripada zona anxiety disorder kalau kalian masih tetap memenjarakan pikiran kalian. Dan penjara di dalam pikiran kalian itu banyak. Takut kepergian, takut keramaian. Kalau mau pergi dia harus mikir karena khawatir, takut, cemas. Yang selalu dipikirin terlebih dahulu tuh. Yang keduanya takut dengan makanan ini, kamu semua itu. Akhirnya apa? Kalian justru jatuhnya akan jadi malnutrisi teman-teman. Nah, dari situ untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder teman-teman, kalian nggak usah khawatir, nggak perlu takut teman-teman. Kenapa? Khususnya di channel saya, di channelnya Kang Sunandi ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder itu kalian nggak perlu takut lagi ya teman-teman. Kalian sudah menonton video-video saya itu, kalian wajib sembuh. Kalian wajib bangkit semangat lagi untuk bisa pergi daripada zona anxiety psikosomatik disorder teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, untuk kalian semua, sewaktunya kalian bisa membebaskan diri daripada zona gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik disorder, ataupun daripada hipokondria, ataupun daripada gastritis. Kalian harus pergi daripada zona ini. Kenapa? Karena teman-teman, kalau kalian cari obat itu salah. Karena gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu tidak ada obatnya sama sekali. Dan obatnya adalah di dalam diri kalian sendiri. Dan musuhnya adalah di dalam diri kalian sendiri. Itu bagaimana cara untuk melawan pola pikir kalian sendiri. Itu teman-teman. Jadi yang dibutuhkan oleh kalian itu adalah teman yang bisa menerima curhatan kita, teman yang bisa
dikatakan konsultasi yang dikatakan orang ini sudah pernah mengalami dan sembuh total teman-teman. Nah itu yang dibutuhkan oleh kalian, bukan obat. Kalau kalian cari obat apalagi herbal itu nggak bisa teman-teman, karena sebagus apapun herbal dan obatnya, kalau pikiran kita masih kemana-mana, masih ngoceh kemana-mana, sensasi itu akan masih terus aja colek-mencolek teman-teman. Maka buat kami pribadi, yaitu dengan cara gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu ya ciliwili teman-teman, ciliwili, dan itu mudah dan gampang bagi kami gitu, bagi saya dan kalian itu sebetulnya bisa teman-teman. Kenapa? Karena saya itu pernah di posisi kalian teman. Saya itu pernah di posisi kalian, bagaimana terpuruknya dan bagaimana rasa takut, khawatir, cemas, was-wasnya itu yang tidak bisa selama ini kita selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif kita, selalu dihantui dengan was-was kita, khawatir kita, cemas kita yang serba ketakutan. Ya takut takut suara ambulan, takut suara burung, takutlah. Pokoknya takut semua serba takut. Nah ini teman-teman, ini kira-kira masalah, jelas masalah. Sehingga apalagi kita ingin membahagiakan keluarga teman-teman. Kadang-kadang ya untuk membahagiakan diri sendiri sulit, apalagi kita bisa membahagiakan keluarga, nggak bisa. Nah untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi untuk hal-hal yang dikatakan, karena buat saya pribadi teman-teman ya, khususnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman ya, itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dicemaskan, dan nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada, karena sensasi yang kalian rasakan itu aman dan tidak apa-apa teman-teman, aman sekali. Kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, dan perlu kalian, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety, kalian harus bisa datang memaksakan diri, bereksperimen, datang ke suatu tempat yang menurut kalian itu horor. Contoh, di tempat keramaian, naik motor, naik mobil, berkendara deh, jalan-jalan keliling komplek ataupun ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat keramaian, pergi ke suatu bukit, ke sawah dan sebagainya. Itu perlu kalian harus bereksperimen untuk bisa memberanikan diri datang ke suatu tempat yang menurut kalian itu horor. Itu wajib. Kenapa? Kalian nggak perlu takut, kalian nggak usah berpikir takut kenapa atau gimana, nggak akan terjadi kenapa. Kamu jangan pernah takut nih, penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak mematikan, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, nggak akan, apalagi pingsan, nggak bakalan. Itu hanya halusinasi perasaan kalian saja. Contohnya apa? Separah-parahnya kalian yang dulu pernah kalian rasakan itu, mana? 99,9% tidak pernah terjadi. Apa yang dikhawatirkan? Oh, dadanya berat nih, napasnya berat, dada kayak berat banget nih, kelayangannya luar biasa Kang, telinga berdeging dan macam-macam, kayak masuk pingsan, kayak muem. Kata siapa? Itu kan kata menurut kalian, bukan fakta. Belum ada 1000% saya menemukan fakta kalau asam lambung itu mematikan, gak ada. Pakar dan pawangnya aja itu dia katakan tidak berbahaya sama sekali. Itu kan yang datangnya daripada pikiran kita gitu, karena kita terlalu banyak menelan berita-berita hoax yang kita simpan sampah itu, sehingga tertanam di memori kita. Contohnya gitu ya, anxiety itu bisa jadi datang daripada traumatik gitu kan. Kenapa? Karena ada saudara, teman, ini gara-gara begini, padahal bukan dari asam lambung, mungkin dia punya riwayat yang lain. Dan gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder tidak berbahaya. Ingat teman-teman, ini bukan penyakit, ini kita hanya gangguan mental, bukan penyakit, ini gangguan mental. Jadi kalian nggak perlu takut gitu, nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang perlu cemasin, nggak ada. Kalian nggak usah khawatir untuk hal-hal itu teman-teman. Jadi saatnya kalian untuk bangkit, percaya deh teman-teman. Karena berapa banyak teman-teman di antara teman-teman kita, mereka memaksakan diri dalam tempo sekian bulan, bahkan sekian minggu, dia bisa jalan-jalan, dia pakai motor, sudah bisa pergi ke tempat keramaian, dan sangat luar biasa itu teman-teman. Nah kalau kita pengen pergi daripada zona anxiety disorder ini, maka kalian harus bisa memaksakan diri. Gak bisa kalian mengurung diri, memenjarakan diri, hanya bergelut setiap waktunya dengan ketakutan, khawatir, cemas, was-was. Itu gak ada gunanya, hanya bisa meratapi, gudah gulana, malas-malasan, berbaring rebahan, rasakan sensasi, menyamakan sensasi, sehingga seolah-olah hidup kita ini sudah gak ada, pokoknya kayak gak lama lagi. Gak bisa, dulu saya seperti itu teman-teman. Maka walaupun kita setiap hari dihantui seperti itu, gak akan terjadi apa-apa. 99,9% tidak pernah terjadi.
apa yang kalian khawatirkan, teman-teman. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder tidak berbahaya, khususnya untuk di Sahabat Sunandi, channelnya Kang Sunandi ini. Kalian wajib untuk bangkit daripada zona gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder, gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih memenjarakan pikiran kalian yang takut dengan makanan, nggak perlu. Kecuali teman-teman, kecuali kalau kalian punya mahnya akut, terus punya gastritis ataupun lambungnya luka, itu perlu kalian untuk memantang makanan, tapi bukan takut, hanya untuk sementara, beberapa bulan, mungkin lamanya 2 bulan untuk memantang makanan, itu wajar, nggak apa-apa teman-teman, karena kalian punya luka, karena kalian punya gastritis ataupun mahnya yang akut, dan itu wajar. Kamu harus bisa memantang makanan, itu proses, dan itu nggak lama, paling lama 2 bulan. Teman saya itu paling lama 2 bulan. Dan itu tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Hanya bisa menjaga pola makan, itu saja. Nah, bagi yang nggak punya gastritis, bagi yang nggak punya nggak punya luka lambungnya, bagi yang nggak punya mah akut, itu kalau kalian memantang makanan salah besar. Jadi untuk kalian yang punya asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety, psikosomatis disorder, kalian nggak perlu memantang makanan, hanya mengalihkan pola pikirnya saja. Kalian salah besar kalau untuk takut dengan makanan, atau sampai memantang makanan, kalian salah besar. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder ya, khususnya untuk gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder, kalian bebas mau makan apa aja, bebas. Mau makan nasi padang boleh, tapi Kang bersama-sama bersantan nggak masalah, mafi muskilah, nggak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah itu adalah pola pikir kalian. Sekarang gini teman-teman, berapa banyak di antara kalian itu ya, di antara kalian yang sudah berapa lama, mungkin 1 bulan, 5 bulan, setengah tahun, ataupun ada yang 1 tahun sampai dekatan lebih daripada 2 tahun, bahkan pengalaman 5 tahun ya teman-teman, mengatakan 5 tahun mereka memantang makanan. Saya tanya, apakah sensasinya hilang? Tidak, sensasinya tetap masih timbul teman-teman. Jadi bukan karena dari makanan. Jadi jangan selalu menyalahkan makanan. Saya sensasinya tidak tahu nih gara-gara makanan jadi sasaran, jadi kesalahan. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi yang salah itu mindset kita, yang salah itu jadi pola pikir kita yang terlalu lebay, terlalu overthinking, yang dikatakan terlalu khawatir yang berlebih, itu kesalahan kita. Kecuali ya teman-teman, kalau kamu punya kayak gastritis ataupun luka lambungnya ataupun mahnya yang akut, itu kalian wajib untuk mematang makanan. Itu pun prosesnya nggak lama, paling lama 2 bulan teman-teman. Itu yang bagi yang lambungnya luka gitu teman. Jadi untuk kalian yang asam lambung tapi dikatakan yang tidak punya gastritis, tidak punya luka, itu jangan mematang makanan. Kalian makan deh apa yang kamu mau. Jadi makanan itu bukan ditakutin, tapi dinikmatin. Holiday, pergi liburan bersama keluarga, friend, temen, itu bukan ditakutin, tapi dinikmatin. Kalau kalian ditakutin, salah besar. Dinikmatin, abaikan pola pikirnya, belajar masa bodoh. Maka kalau kamu sudah bisa masa bodoh, gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder, cili-wili-wil teman-teman. Jadi kalian gak usah perlu takut, gak perlu khawatir gitu. Banyak udah antara teman-teman kita. Jadi kalian itu tidak sendiri, banyak. Dan kalian punya teman banyak untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder itu ya. Mereka yang sudah sembuh total. Yang dulu takut, ini contohnya saya yang bicara ini. Bukan hanya pintar ngomong saja. Dan ini untuk demi kalian ya, demi kebaikan kalian. Tanpa obat, tanpa herbal, kalian tuh bisa sembuh total teman-teman. Karena apa? Bagaimana caranya kita untuk bisa mengabaikan pola pikiran negatifnya? Di program brother, di program. Contoh, kita berusaha berinteraksi, bersosialisasi di program. Terus olahraganya yang rutin, tiap paginya jalan kaki, nggak usah perlu repot-repot, nggak usah harus lari, agar bisa mengembalikan hormon bahagia, sehingga hormon kortisol kita itu stabil, sehingga asam lambung nggak akan naik terus teman-teman. Itu karena kestabilan hormon kortisol. Kalau kita mempunyai yang namanya otak kecil ya, di tengah-tengah itu namanya otak amigdala yang selalu memberikan respon yang negatif. Nah, pengendaliannya ada di dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Buktinya apa? Sekian puluh dokter yang kalian selama ini sudah traveling rumah sakit, traveling dokter, mana ada yang masuk? Bolak-balik rumah sakit, ya kan? Terus traveling dokter, konsultasi ke sana ke sini, mau gimana pun nggak ada yang bisa masuk. Kenapa? Karena pikiran mindset kalian masih di penjara.
Kurang bagaimana kita pergi ke rumah sakit, kita traveling dokter, kata dokter, udah kamu tuh asam lambung saja, udah kamu tuh tidak berbahaya. Tetap aja kita masih punya was-was. Kenapa? Karena sensasi sangat horor, teman-teman. Sensasinya horor, tapi sehoror-horornya sensasi itu tidak berbahaya. Dan sensasi itu wajar kalau sensasi itu timbul. Kenapa? Karena itu semua sensasi bisa timbul, sensasi bisa tumbuh, bisa datang. Itu daripada pikiran kita yang selama ini kita memenjarakan, tidak membebaskan pikiran. Karena selama ini kita dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Sehingga pola pikir kita terlalu overthinking. Itu saja, teman-teman. Nah, untuk itu kalian memberikan afirmasi positif pada diri kita. Bagaimana cara untuk mengafirmasikan yang positif? Saya itu kuat, saya itu bisa, dan semua ini tidak akan kenapa-kenapa, dan semuanya pasti bisa terlewati. Itu memberikan afirmasi positif untuk kalian semua, teman-teman. Berikan afirmasi positif agar kenapa? Agar semuanya bisa teratasi. Itu, teman. Karena seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder itu, teman-teman, tidak berbahaya. Jadi kalian apapun sensasinya kalian rasakan itu, entah itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, rasanya sangat horor, yang sangat menakutkan, horor, takut ya gitu. Tapi itu semua, teman-teman, tidak berbahaya sama sekali. Jadi apapun yang kalian rasakan dulu itu sama kayak piar-piarannya, les-lesannya, jantung berdebar, keringet dingin, tremor, keleyangannya sangat luar biasa, telinga berdenging, mata buram, dan masih banyak. Kadang-kadang ulu hati mengganjal, nalan nggak bisa. Terus pemicu jantung berdebarnya sangat luar biasa, dada kiri sakit, tubuh sampai ke belakang balikan, dan itu semuanya wajar. Dan itu psikosomatik, bentuk respon tubuh. Bahwasanya gue ngasih tahu ke lu nih, bahasa tubuh begini bahasanya. Bro, gitu ya nih. Bro, lu kalau berpikir jangan terlalu over dong, kan gitu. Kalau berpikir lu jangan terlalu over, karena kalau lu terlalu over, gue bunyi sinyalnya tuh, termasuknya sensasi tersebut. Jadi kira-kira bahaya nggak? Saya kasih tahu ya, setiap video-video saya tidak berbahaya sama sekali. Gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya, hanya saja mengganggu, betul. Hanya saja mengganggu, tapi ini semua tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu gitu. Apapun yang kalian rasakan gitu kan, walaupun takut, dikatakan cemas, khawatir, keringetnya keluar semua, nggak usah. Kalian hanya perlu mengabaikan pola pikiran negatif itu saja. Kalian afirmasi pada diri kalian sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ayo badan, gitu ya. Ayo badan, saya kuat, saya bisa, dan ini semuanya akan baik-baik saja. Kalian berikan afirmasi yang positif. Itu yang paling penting, teman-teman. Nah, untuk itu jadi kalian tuh jangan terlalu fokus dengan asam lambungnya saja. Jangan terlalu fokus dengan mahnya saja. Karena yang perlu diperbaiki adalah bukan lambung kalian, brother. Yang perlu diperbaiki itu adalah pola pikir kalian, mindset kalian, mental kalian. Sebaik-baiknya kamu punya lambung, teman-teman. Kalau ininya terlalu over, itu senormal-normalnya lambung itu akan reflux, akan naik. Karena lambung itu otak kedua. Kalau kitanya pikirannya yang ini, yang atas terlalu over, maka si lambung dia akan reflux, akan naik. Makanya begal lagi, sendawa lagi, itu kan mual lagi, keleyangan lagi. Itu daripada apa? Daripada cemas. Kenapa? Hormon kortisol adalah hormon stres, teman-teman. Semakin kalian stres, semakin kalian itu takut, khawatir, cemas yang berlebih, itu dinding lambung akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol, hormon stres. Campurlah tuh, akhirnya reflux lagi, naik lagi, ke atas lagi, seperti itu. Jadi, nah, untuk olahraga jalan kaki di setiap pagi itu untuk menetralkan hormon kortisol tersebut, teman-teman. Jadi tenang saja kalian itu. Kang, susah Kang, susah. Kalau memang perlu dibimbing silakan. Kalian minta Kang, saya minta dibimbing silakan. Nggak jadi masalah, gitu. Selama saya ada waktu, saya kasih mengedukasi agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya. Itu saja, teman-teman. Jadi sebetulnya kalian tinggal menerapkan saja, teman-teman. Ketika kalian lagi kumat, ketika kalian lagi datang sensasi itu, ya, kalian nggak bisa pakai obat. Ketika kamu melihat video-video saya, woi, ternyata sensasi itu agak berkurang, dan otak kita selalu dikatakan ada damainya tuh. Kenapa? Karena sadar. Kenapa? Karena kita itu bukan di penyakit, tapi kita itu di gangguan mental, psikis. Sadari. Makanya teman-teman sebagian bolak-balik rumah sakit hanya dikasih obatnya asam lambung saja. Akhirnya apa, teman-teman? Ujung-ujungnya kalian akan dirujuk ke psikiater.
ujung-ujungnya kalian akan dirujuk ke psikiater. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tahu dokter itu yang pawangnya itu. Kenapa? Kalau kalian itu kegangguan mental, kalau kalian itu terkena gangguan psikis. Jadi apa? Mindset kalian yang perlu diperbaiki. Ya. Jangan terlalu fokus dengan lambungnya. Kalian terlalu fokus mengobati lambungnya, sehingga kamu yang nggak sadar yang harus diperbaiki adalah mindset kamu. Gitu brother. Jadi oke teman-teman, kalian tuh yang sekarang jangan pernah memenjarakan pikiran kalian sendiri. Kalian harus bisa membebaskan pola pikir kalian sendiri. Ngaruh nggak? Ngaruh. Sehingga kamu takut pergi ke keramaian. Apalagi kamu takut pergi makan dan ini makan itu sebagainya. Sayang brother. Sekarang mau tidak mau kalian harus bisa bereksperimen, memasakkan diri, datang ke tempat yang menurut kalian itu horor. Itu adalah obat dan kunci pertama. Walaupun sensasinya berjibun, kalian nggak perlu takut. Don't worry. Kalian nggak perlu takut. Kalian nggak perlu khawatir karena tidak ada yang perlu ditakuti, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu satu kata. Kalau kalian ingin pergi daripada zona anxiety disorder itu lawan satu kata. Dan kalian jangan pernah nuruti perasaan takut, khawatir, cemas yang berlebih. Kalian harus bisa melawan dan yakin ini tidak terjadi apa-apa dan ini akan aman-aman saja. Itu saja yang bisa diberikan kepada kalian. Mudah-mudahan edukasi video-video saya itu berharap kalian bisa termotivasi oleh video-video saya di channelnya Kang Sundandi, teman-teman. Mohon maaf barangkali saya ini lagi jarang-jarang bikin video karena saya lagi nunggu nunggu momen yang tepat karena kesibukan saya juga, terus juga mikrofon juga belum datang teman-teman ya. Untuk beberapa minggu ini mikrofon saya belum datang karena paketnya itu lama banget datangnya, jadi mohon maafnya. Baik teman-teman, semangat selalu, itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi wasilah agar teman-teman bisa jadi tambah sembuh ya, sehat total insyaallah. Baik, jangan lupa yang belum bergabung di channelnya Kang Sundani ini, yang belum subscribe terlebih dahulu, dan kalau memang manfaat video-video saya itu share dan bagikan. Jangan lupa juga teman-teman tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya teman-teman ya, dan share ke yang lainnya bila mana memang video-video saya itu manfaat teman-teman, bantu yang lainnya juga. Baik teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makanul khata wa nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan, yang membuat kalian tersinggung, saya minta maafnya. Itu saja akhir kalam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.